Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilanda Widuri Tarwah dengan NIM 2019230156. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal materi teknik reportase yang sebelumnya sudah saya terjemahkan. Baik, kita mulai ya. Nah, baik teman-teman, kali ini saya akan memaparkan soal materi wawancara. Ya, yang dimaksud wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Yang dimaksud dengan wawancara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber itu seperti si pewawancara mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi dari orang yang memberikan informasi begitu. Nah teman-teman, asal diketahui narasumber wawancara bentuknya itu sangat beragam. Misalnya wawancara dengan pedagang, pengusaha, psikolog, atau mungkin para ahli begitu. Nah, untuk melakukan wawancara terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi. Jika salah satu unsur itu tidak ada, maka wawancara tersebut tidak dapat dilakukan. Nah guys, adapun unsur-unsur wawancara, yang pertama itu ada pewawancara. Pewawancara ini adalah orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya, begitu. Kemudian yang kedua ada narasumber. Narasumber ini adalah informan atau orang yang diwawancarai. Nah, dalam hal ini juga narasumber atau informan berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber diwawancarai biasanya merupakan seorang yang memiliki ketertarikan dalam perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa. Nah guys, adapun yang ketiga itu tema atau perihal. Tema atau perihal ini adalah sesuatu yang akan diwawancarakan. Tema yang sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini juga tema menjadi pokok sekaligus pembahasan hal-hal yang akan dibicarakan. Nah, adapun yang terakhir itu waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu bisa berupa seperti kesempatan kita ketika kita sedang mewawancarai narasumber yang ada di lapangan begitu. Kita melihat sikon situasi apakah kita dapat mewawancarai seorang narasumber tersebut apa tidak begitu. Nah teman-teman, jadi sejarah wawancara berita berkontribusi pada sejarah budaya dan modernitas sosial. Kemudian orang-orang mengumpulkan informasi untuk dapat menyesuaikan diri di lingkungan sosial dan kepentingan diri dia sendiri. Kemudian mengelola hubungan secara strategis hingga dapat mengontrol perilaku orang lain. Pada abad ke-19, memunculkan pekerjaan yang memperhatikan seseorang sedang menghubungi orang lain atau pengawasan impersonal. Contohnya seperti hubungan pengamat atau reporter kepada orang yang mereka kumpulkan informasinya secara resmi impersonal. Nah guys, baik di sini ada langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Itu yang pertama ada menentukan topik wawancara. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya. Misalnya tentang kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, pemerintah, kedisiplinan. Terus penentuan topik wawancara ini menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang nantinya akan diwawancarai. Kemudian yang kedua itu ada menentukan narasumber. Nah, setelah topik wawancara ditentukan, barulah narasumber dipilih. Narasumber harus dipilih sosok yang benar-benar menguasai bidangnya. Maka dengan begitu informasi yang diperoleh benar-benar informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. Selanjutnya yang ketiga ada langkah menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Karena apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan, apa yang seharusnya ditanyakan mungkin justru tidak ditanyakan saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh pun juga tidak lengkap. Nah, yang keempat itu ada melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara kita juga harus menerapkan etika. Etika itu ada yang
misalnya seperti ini, mengucap salam, memperkenalkan diri, berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, kemudian menggunakan bahasa yang santun, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut, terus fokus pada materi wawancara, kemudian tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuat seorang narasumber itu tersinggung, kemudian bersikap objektif dan simpatik. Terus yang kelima itu, yang terakhir, ada merangkum dan menyampaikan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami. Itu maksudnya seperti ini. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan hal-hal yang seperti penguasaan materi, persiapkan pertanyaan, mempersiapkan mental, mempersiapkan alat untuk wawancara, begitu. Dan pengamat juga tidak bertanya kepada siapapun kecuali berinteraksi langsung dengan orang yang sedang diamati. Kemudian, pengumpul informasi tidak memiliki otoritas untuk campur tangan sedikit pun dalam aktivitas seseorang yang sedang diamati. Nah, teman-teman, pengawasan impersonal juga berpengaruh kepada teknologi komunikasi, transportasi, dan penyimpanan informasi yang memungkinkan interaksi manusia antara orang-orang yang tidak secara langsung bertatap muka atau dipersatukan oleh keanggotaan suatu organisasi yang bersama-sama dapat dihubungkan oleh kedekatan ruang publik umum. Kemudian sebaliknya, orang-orang mungkin terhubung secara mendalam dalam hubungan yang lebih abstrak yang dimungkinkan oleh pasar, media massa, atau komunitas. Nah, teman-teman, asal teman-teman ketahui bahwa wawancara merupakan salah satu pelatihan reporter berita otonomi dan demonstrasi kepada publik dan kantor berita dengan orang-orang yang berkuasa di dalamnya. Reporter dinilai secara profesional oleh sumber daya yang mereka simpan dari informasi yang telah mereka kumpulkan. Nah, teman-teman, perlu diketahui juga bahwa profesional seorang pewawancara yang terjun ke lapangan juga harus mempunyai etika, teman-teman. Etika ini bisa disebut ketika etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesionalisme tertentu, dan itu juga wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi seorang wartawan itu dikenal dan dihargai masyarakat karena karya jurnalistiknya, begitu. Seorang wartawan bukan terkenal karena dia pimpinan di sebuah media elektronik, atau bukan karena dia pintar melobi, cari muka, atau pintar berpidato gitu, teman-teman. Tetapi seorang wartawan akan dikenal, dihargai, dan bermartabat di mata masyarakat karena penyampaiannya, berita, dan karya jurnalistiknya, teman-teman. Kemudian, maraknya wawancara bertepatan dengan munculnya wartawan secara kronologis sebagai pekerja yang ringkasan dan struktur yang sadar mencapai suatu pekerjaan. Wartawan juga membuat penilaian penting tentang aspek apa dari yang mereka telah liput. Kemudian, harus kalian ketahui, meskipun wawancara merupakan praktik jurnalis yang sangat mapan, itu terus mengangkat masalah ketidaknyamanan. Apakah si pewawancara atau jurnalis ini membuat berita atau laporannya dengan sangat bertanggung jawab atas orang yang sedang mereka wawancarai. Begitu juga sebagian besar dengan berita. Wawancara berfungsi sebagai sarana kontrol atas orang-orang di mata publik, terutama pejabat pemerintah atau calon pemimpin kantor. Munculnya pertama kali dalam budaya demokrasi yang sangat luar biasa di pertengahan abad ke-19 di Amerika Serikat. Wawancara tersebut menawarkan sebuah novel mekanisme pengawasan publik atas yang berkuasa. Nah, teman-teman, demikian sedikit penjelasan materi teknik reportase dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya Wilandari Widuri Tarwah, saya pamit undur diri.